HP meriang, minum tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Oke, berjumpa lagi dengan saya si Tekju. Kali ini kita kedatangan dari HP Vivo untuk serinya sendiri itu Vivo Y15s. Dengan kerusakannya, ya bisa kalian lihat, dia ketika kita menekan power dia tidak bisa ya, ataupun ya tidak tampil sama sekali ya, ataupun tidak fungsi. Dan kita bisa lihat seperti ini. Dan sebelumnya aku sudah mengkonfirmasi kepada pemilik HP-nya bahwasanya handphone ini dulunya pernah ya itu kena air, tapi masih bisa untuk dipencet-pencet, itu masih fungsi untuk powernya. Namun setelah beberapa minggu dipakai dia tidak bisa sama sekali ya, dia susah. Bahkan saking parahnya, untuk proses penghidupan handphonenya dia harus dicolokkan ke charger dulu ya. Seperti itu bisa kalian lihat di sini, sudah aku tekan-tekan tapi dia tidak fungsi. Apakah yang terjadi dari HP Vivo Y15s ini? Dan di sini dalam proses pembongkarannya kita percepat aja atau kita kali dua ya, biar prosesnya tidak memakan durasi yang lama dan proses pembongkarannya itu cukup gampang. Oke, untuk kalian yang memiliki kasus sama itu bisa kalian simak baik-baik tutorial kita kali ini. Semoga dapat membantu untuk para rekan-rekan teknisi pemula. Dan saat proses pembongkarannya itu sudah aku bilang ya, dia cukup gampang karena dia tidak memakai untuk bagian casing belakang ataupun backdoornya, dia tidak memakai double tip. Dia bisa dibuka seperti ini, seperti biasanya ya. Dan kalau HP ini biasanya kalau proses pembongkaran seperti ini kesukaanku ya. Iya. Karena dia lebih gampang dan lebih cepat ya dalam proses pembongkarannya. Dan resiko kerusakan lainnya itu cukup kecil ya dibandingkan di bagian casing belakang ataupun bagian backdoor itu yang memakai lem. Itu kemungkinan resikonya agak cukup lumayan lah, karena takutnya nanti ada ya di bagian-bagian casingnya, kalau yang ada double tipnya takutnya ada yang terkeletek ataupun agak sedikit bengkong ya, itu biasanya seperti itu. Tapi intinya kalau kalian dalam proses pengerjaan pembongkaran HP itu sepertinya nilainya sama ya. Intinya kita harus hati-hati. Dan di sini kita sudah coba untuk bongkarnya pelan-pelan aja. Dan seperti biasa kawan, kalau ada fingerprint ataupun seperti ini fleksibel, nah itu kalian cukup harus ekstra hati-hati dalam proses pembongkarannya, karena untuk menghindari kerusakan ataupun nombok nantinya fleksibelnya jadinya koyak pula ya. Dan ini selalu aku ingatkan ya, untuk di channelku dalam proses pembongkaran aku sangat selalu mengingatkan untuk proses pembongkaran yang ada di bagian fleksibelnya itu kalian harus lebih ekstra hati-hati, karena dari hal yang sepele itu nanti membuat kita jadi pusing dan takutnya nanti jadi kena mental ya. Iya, karena apa, nanti bisa nombok kan gitu sih. Oke, setelah kita bongkar seperti ini, nah itu dapat kalian lihat sendiri untuk di bagian tombolnya, tepatnya di powernya itu sudah korosi ya kawan. Dan di sini aku coba pencet-pencet tapi tidak ada, dan di sini langsung aku coba sikat aja atau aku bersihkan. Yang pastinya sikatnya ini sudah aku beri thinner ataupun minyak kayu putih ya, itu andalanku. Iya, walaupun belum di endorse. Dan seperti ini kita lap-lap ya sampai bersih, dan kita lihat apakah caranya cukup bersih-bersih, bisa berhasil atau tidak, bisa kita saksikan sesama agar tidak ada dusta di antara kita. Iya. Namun sayangnya itu tidak ada responnya. Dan kemudian langsung aja langkah yang selanjutnya, aku akan mengangkat untuk mesinnya, dan kemudian pastinya aku juga akan mengangkat di bagian fleksibelnya yaitu power. Dan kebetulan untuk seri Vivo Y15s ini untuk power dan volumenya itu satu paket ya, dia tidak terpisah. Makanya kalau seandainya ada salah satu rusak di powernya ataupun volumenya, kalau kalian ingin ganti itu satu paket ya untuk volume powernya, seperti itu. Dan caranya
kalau proses pergantian itu cukup gampang, dan untuk perbaikan itu cukup gampang juga. Caranya tinggal kalian angkat aja di bagian powernya, itu kalian ganti ya untuk tombolnya seperti itu. Dan untuk seri Vivo Y15s ini aku akan melakukan pergantian langsung aja ya, kebetulan stoknya ada. Dan kalian kalau mau tanya harganya berapa, itu cukup murah kawan. Itu kalian dapatkan aja di toko spare part HP ataupun di toko-toko online, itu harganya cukup murah, sekitaran 10 ribuan ya. Nah biasanya itu bahkan ada yang lebih murah ya, dari 10.000 bisa jadi 8.000 ataupun 5.000 seperti itu, tergantung daerah masing-masing. Kalau di daerah aku sendiri itu harganya di toko spare part langsung dia 10.000. Oke, dengan harga segitu kita bisa mendapatkan cuan ya, dan pastinya akan bertahan cukup lama kalau kita langsung ganti. Dan jika kalian ada yang bertanya, Bang, kalau aku ganti aja, maksudnya itu diperbaiki aja, itu bisa bertahan atau tidak ya? Nah, kalau pertanyaan seperti itu tergantung ya proses pengerjaan kita. Kalau seandainya kita pastikan untuk timahnya pas dan tombolnya itu juga pas ukurannya ya, kemungkinan untuk kekuatan ketahanan lamanya aku rasa sih udah cukup oke ya. Dengan harga segitu ataupun setelah kita perbaiki itu harganya lebih cuan ataupun nota gajah. Iya, kayak gitu. Tergantung dari kalian aja lah mana yang ingin kalian lakukan. Kalau kalian mau yang simple, cara aku seperti ini, dan kalian kalau mau lebih untung lebih, itu bisa kalian cukup ganti tombolnya tanpa ganti fleksibel full setnya seperti itu. Dan untuk proses pergantian itu juga ada ya, sering aku upload juga di video teknisi tinjauan, itu kalian cek aja. Untuk pergantian tombol-tombol fleksibel seperti itu caranya cukup gampang. Dan kalian mungkin bertanya-tanya kalau kenapa kok nggak aku ganti aja ya untuk di tombolnya. Ya karena aku ingin cepat aja ya, karena ini urgent dan kebetulan ada lagi handphone yang aku mau kerjakan itu juga urgent seperti itu kawan. Dan langsung aja kita rakit kembali, dan tadi kita sudah uji untuk powernya dia langsung hidup. Oke, kita pasang untuk keseluruhan bautnya, kita pasang dan kita rapikan ya seperti semula. Dan pastinya kita akan uji coba lagi untuk di bagian powernya. Dan jangan kalian lupa, kalau kalian untuk proses pergantian itu kalian kasih double tip, tujuannya supaya perekatan di fleksibel ke premnya itu lebih kuat ya saat proses pemasangan casing nanti. Jangan sampai tergeser-geser seperti itu. Oke, kita pelan-pelan aja, yang penting pasti-pasti aja. Iya. Oke, kita rapikan dulu. Nah seperti ini. Oke, bisa kalian lihat sendiri ya, itu aku hidupkan, dia langsung muncul untuk tampilannya. Sedangkan berbanding balik yang tadi kita dapatkan dari HP pertamanya itu tidak bisa ataupun tidak fungsi sama sekali ketika kita menekan untuk powernya. Dan seperti ini kita sudah rapi, kita rapikan lagi ya untuk di bagian backdoornya. Kalian pastikan harus benar-benar rapat dan kita uji. Iya, sekali lagi. Iya, alhamdulillah, mantap ya kawan. Dalam proses pergantian seperti itu caranya cepat, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah ya buat kita. Iya. Dan kalian kalau dalam proses kerusakan HP tombol itu biasanya kalian minta biaya berapa sih dari customer ataupun pelanggan, bisa kalian komen di bawah. Oke, sekian dulu tutorial kita kali ini, sampai bertemu, bye bye.